sendiri itu menjamin surga bagi umat Kristen, tapi dengan catatan itu bukan bagi para pendosa, ya kan? Bukan bagi para Bukan bagi para pendosa. Ya. Bukannya Yesus malah berkata kalau dia datang untuk para pendosa? Saya merasa, ini perasaan saya ya, kalau misalnya Yesus sendiri itu menjamin surga bagi umat Kristen, tapi dengan catatan itu bukan bagi para pendosa, ya kan? Bukan bagi para Bukan bagi para pendosa. Ya. Bukannya Yesus malah berkata kalau dia datang untuk para pendosa? Enggak, maksudnya begini, Jesse, ini kan begini, aku akan menyelamatkanmu, ya kan? Di dalam kitab suci kan ada, dalam Alkitab itu kan ada tertulis, aku akan menyelamatkanmu di akhir zaman. Tapi dengan catatan yang orang-orang yang pendosa itu harus bertobat dong, gitu loh. Jadi kalau dia menyelamatkan orang pendosa, misalnya orang yang kata Yesus dia menyelamatkan orang berdosa. Enggak, maksudnya yang begini. bertobat. Jadi bisa bertobat. Untuk masuk surga Kristen bisa tobat ya? Bisa bertobat. Kan begini, itu kan kalau gitu ngapain Yesus mati deh? Itu kan kalau ilusi doang, tobat, Mbak Rifa. Mbak Rifa, maksudnya begini. Jadi Tuhan itu kan dia. Coba gini ngomongnya tuh ngomongnya tuh tersistematik lah. Saya bingung jadinya. Coba Anda ini mau jelasin ayat apa? Mau jelasin poin yang mana? Pertanyaan saya kan gini, bro. Apakah Yesus menjamin surga bagi umat Kristen? Pertama, kalau Anda mau menjelaskan itu minimal buka kamera, tunjukin data. Kalau nggak, nanya aja. Kan saya sudah bilang, kenapa sulit banget memahami bahasa saya? Kan saya bilang nih, gitu. saudaraku Bastian. Berarti kalau saudaraku mau saya nanya di luar dari konteks ini bisa? Makanya dengar dulu nafas si Bastian biar ngerti gitu loh. Mbak Rifa, kalau saya nanya di luar dari konteks ini bisa? Makanya dengarkan ucapan saya, Bastian, biar ngerti. Dengarkan baik-baik, saudaraku Bastian. Di room ini Kristen kalau tidak bisa buka kamera dan menunjukkan data, maka hanya boleh bertanya saja. Pertanyaannya apa saja terkait agama saya atau pandangan saya terkait agama kalian. Gitu. Boleh menyinggung tema, boleh juga yang lainnya. Tapi kalau Anda mau menyinggung tema ini, membahas tema ini, membantah tema ini, wajib buka kamera dan bantahnya pakai data. Paham, saudaraku Bastian? Baik, Mbak Rifa. Jadi gini, Mbak Rifa, entah masalah politik atau masalah apa kan? Tapi lebih menjurus ke politik sih. Masalah di Timur Tengah sekarang yang mengakibatkan adanya perang antara Israel, Zionis Israel sama Iran, dan juga itu didukung dari Amerika Serikat. Apakah itu menjadi sebuah perang agama ataukah rekayasa politik yang untuk mengumbar semua kebohongan publik atau keserakan untuk memiliki sesuatu? Nah ini kan juga itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan sudah diultimatum dari Paus Leo ke-14 bahwa perang ini dihentikan untuk memanusiakan manusia, karena tidak ada perang itu kan di ajaran agamanya kita, di ajaran agama manapun, bahwa perang itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, itu aja pertanyaan saya. Saya coba tanggapi pelan-pelan, saya coba memahami apa yang Anda sampaikan. Pertama adalah, saya tidak sepakat dengan perkataan Anda bahwa perang itu tidak menyelesaikan masalah. Justru Indonesia setelah berperang baru selesai masalah dan merdeka. Anda pikir kita bisa merdeka tanpa melawan berperang? Nggak bisa, bos. Ya, perlu tumpah darah pahlawan kita baru kita bisa menikmati kemerdekaan hari ini. Anda pikir dengan kita umat Islam dulu cuman berdoa doang, sembunyi di bawah ketiaknya Belanda tuh mereka bisa merdeka? Enggak. Yang namanya merdeka itu juga ada perlawanan dulu. Itu pertama. Jadi saya tidak sepakat dengan argumen bahwa perang tidak menyelesaikan masalah. Itu sangat salah, karena setahu saya justru di dalam kitab perjanjian lama, perang itu adalah solusi dari Tuhan Anda. Bahkan Tuhan Anda sendiri ikut berperang. Itu poin dulu. Lalu Anda bertanya kepada saya, apakah ini perang agama atau perang politik? Kalau kita lihat sebenarnya, ini sebenarnya gara-gara kitab suci, tahu nggak? Gara-gara Tuhan Anda Yesus memberikan tanah perjanjian kepada orang Yahudi di Yerusalem sana, dia merebut tanah itu dan kemudian menghilangkan orang-orang yang tinggal di situ dengan cara brutal. Karena mereka berkata, itu tanah yang dijanjikan Tuhan
dengan cara brutal. Karena mereka berkata, itu tanah yang dijanjikan Tuhan 3.000 tahun lalu kepada mereka. Jadi memang sebenarnya ini juga ada implikasi, ini memang politik, tapi tetap ada ideologi di dalam itu. Kenapa harus Yerusalem atau Palestina yang direbut coba? Kenapa bukan Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat? Kenapa nggak Papua? Kenapa nggak Amerika? Kenapa? Wait, karena dalam kitab Anda, Yesus yang Anda sembah sebagai Tuhan dipercayai memberikan tanah kepada Bani Israel itu di sana. Jadi mereka yang konon katanya mendapatkan tanah itu mengambil kembali tanah yang mereka pikir diberikan kepada mereka. Jadi gara-gara kitab suci, coba kalau nggak ada janji Tuhan memberikan tanah kepada itu, nggak akan ada itu orang-orang jahat itu ngerampok tanah itu kembali. Tapi pada faktanya gara-gara kitab suci. Jadi kalau Anda bilang ini sebenarnya perang agama, perang karena kitab suci. Perang karena kitab suci. Fik itu nggak ada lagi. Karena Anda lihat orang Yahudi aja bahkan bukan ngerendahin orang Islam aja. Patung Yesus mereka rendahkan. Pastor-pastor juga yang ada di Yerusalem juga dilarang untuk ke sana karena mereka merasa mereka superior, mereka merasa dipilih sama Yesus. Bagi kalian Yesus, bagi mereka bukan ya. Ini dia, kalau agama itu ada di dalamnya ideologi rasis itu berbahaya. Seolah-olah orang yang dipilih Tuhan ini merasa ras superior dan yang lain itu inferior. Jadi perang itu karena orang merasa superior, merasa lebih hebat daripada orang lain, akhirnya menyerang orang yang dianggap rendah. Seperti yang dilakukan Zionis. Jadi kalau kita bicara apa kaitannya dengan agama Anda? Ya ada, gara-gara kitab suci, gara-gara Tuhan Anda. Pribadi pertama Tuhan Anda yang bernama Bapa memberikan tanda perjanjian kepada Bani Israel. Makanya mereka rampok rebut tanah itu. Sayangnya Tuhan Anda tidak mengosongkan tanah itu untuk diisi, tetapi malah membiarkan tanah itu diisi oleh manusia lain sehingga harus dihabisi orang itu untuk menghuni tanah itu. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kami tidak percaya sebenarnya, karena kami dikasih tahu oleh Allah tanah perjanjian pernah Allah katakan dalam Quran, ya masuklah di dalam tanah Baitul Maqdis ini. Tapi kata Allah memberikan kepada orang yang mengupayakan. Tapi kalau orang itu ingkar, dia tidak lagi dapat apa yang Allah janjikan. Gitu. Jadi gitu pendapat saya. Oh, gitu. Kalau menurut Bapak gimana? Halo. Ya, kalau menurut Pak Bastian gimana? Kalau menurut Pak Bastian sendiri nih. Dan mohon maaf ya, Anda bilang kayak, sorry, aku agak denger gini nih. Seolah tuh kayak Paus Leo, jangan bilang berperang, jangan bilang. Anda nggak tahu, dulu yang banyak berperang tuh justru dari Katolik, tahu. Katolik itu punya dua doktrin yang sangat mengerikan loh. Doktrin Intercaetera itu dikeluarkan sama Bulla Kepausan Paus Alexander ke-6 kalau nggak salah tuh. Tahun 1400 ya. Tahun 1000 berapa ya? 1400-an sekian ya. Lupa aku tahunnya. Nama doktrin Intercaetera yaitu doktrin yang dikeluarkan oleh Bulla Kepausan untuk boleh menjajah negara di luar Kristen. Nah, kemudian doktrin Dum Libertas. Enggak, bukan. Perang salib jauh sebelum itu. Perang dunia ini kolonialisme. Itu kan doktrinnya kan doktrin Intercaetera yang dikeluarkan sama Bulla Kepausan. Nah, jadi kalau kita lihat juga perang dunia kedua tuh gara-gara negara Jerman yang notabene-nya penduduknya Kristen Protestan. Jadi kalau sekarang Paus Leo bilang jangan perang, ya wajar lah, nggak iya kali kalian bilang ayo perang. Tapi kalau pertanyaannya nanti kalau Indonesia dijajah dan diperangi, kamu berani nggak berperang buat negara kita? Pasti dong berani. Masalahnya ada ajaran Yesus yang mengizinkan kalian untuk melawan orang yang jahat kepada kalian. Karena dalam kitab kalian itu dilarang melawan orang yang jahat kepada kalian. Iya benar sih. Kalau di dalam kitabnya. Gimana dong syariatnya? Dalam kitab Anda dilarang melawan orang jahat kepada Anda. Tiba-tiba kita dijajah nih. Misalnya nih Anda tetanggaan sama aku, ya kan? Aku janda sendiri, Anda laki-laki perkasa, kuat. Tiba-tiba aku dijajah sama Belanda atau sama Israel. Pertanyaannya adalah, apakah Anda berani melawan mereka atau tampar pipi kiri kasih kanan? Itu kan gini, kalau kita berpikir secara logika Mbak Rifa, itu kan sangat-sangat tidak masuk akal.
Jadi ajaran Yesus sendiri itu apabila pipi kirimu ditampar, kamu harus menada dengan pipi kananmu. Dalam artian begini, jadi Iya. segala fitnaan, segala perbuatan jahat itu, segala godaan itu harus diberikan secara kasih. Karena ajaran Yesus sendiri itu kan memberikan bahwa sejahatnya orang kepada kita, kita harus terus berbuat baik. Dan hikmahnya itu pasti ada. Boleh ngelawan nggak? Boleh, saya nggak nanya hikmah dulu. Saya nanya, Enggak, maksudnya Pak Bastian, gini loh, saya tanya Mbak Pak Rifa. Bastian deh. No, saya nggak nanya hikmah dulu. Pak Bastian jujur. Kita nggak usah gini, laki-laki itu yang bisa dipegang omongannya, Pak. Itu udah masukkan kan kita gini kan berpikir secara logika. Kalau Mbak Rifa kan makanya saya ajak Bapak banget. berpikir. Makanya saya tanya nih, di dalam ayat itu kan begini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Misalnya kita menikah nih berdua nih, aku istrinya Pak Bastian. Aku mau diperkodok sama, ya misal, karena aku kasih contoh lah. Terus Pak Bastian serumah sama aku karena suami istri, tiba-tiba ada orang yang jahat masuk ke dalam rumah mau memperkodok aku. Pertanyaannya, Pak Bastian ngelawan orang itu atau enggak? Pastilah, pasti ngelawan lah. Itu kan konteksnya beda. Jadi ngelawan. Coba kita lihat ayat dulu ya. Nih kita lihat ayatnya dulu ya. Nih. Kita kasih Matius 5:39 ya. Ntar kita lihat. Nih, Bapak kalau mau baca Bible baca aja, Pak. Nanti kalau Bapak mau jelasin sama aku, Bapak wajib buka kamera sih sebenarnya. Karena aku nggak ngizinin orang-orang sini nih, kita lihat nih ya, nih. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau istri tercinta Anda ditampar pipi kirinya sama orang lain, berani nggak Anda suruh dia kasih sebelahnya lagi? Oh, itu dah. Enggak lah, pastinya kan tidak mungkin lah itu. Terus gimana cara memahami ayat ini? Ini kan perintahnya jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Begini, jadi kalau kan ditampar konteksnya begini. Konteksnya gimana? Konteksnya begini Mbak Rifa. Jadi kan konteksnya itu dalam artian hal berbuat baik kan, gitu loh. Hal berbuat baik dalam artian begini, kalau misalnya itu kan sudah lari karena hukum kan beda. Jadi arti yang dikatakan dalam Injil Matius yang seperti Mbak Rifa buka, itu dalam artian begini, jadi itu dikonversikan dengan perbuatan seharian kita, ya kan? Apabila orang suka memfitnah kita, suka mencemooh kita, ya kan? Suka iri kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada dia karena hasil akhir alhasil, ya kan? Itu akan membawa kebaikan, membawa berkat, ya kan? Dan itu sudah ada di dalam hukum karma yang kita berlakukan semua di sini, yang ada di dunia ini. Pasti semua balasan yang diberikan oleh semua perbuatan yang diberikan oleh orang tersebut yang menghina kita, yang memukul kita, itu pasti ada hikmahnya, ada balasan gitu. Itu maksud dari intisari dari Bapak gini aja deh, gini aja saya tanya. Matius 5:39 ini Bapak tahu perikopnya enggak? Gimana? Pak Bastian sudah baca ayat ini secara keseluruhan, satu perikop? Sudah. Oke, kalau gitu coba jelasin ke saya perikopnya. Perikopnya apa? Kalau masalah ayat yang Mbak Rifa bilang itu, ayat yang sudah diberikan sama Mbak Rifa itu kan tidak menutup kemungkinan itu untuk saya baca, ya kan, saya jelaskan. Karena saya ambil aja intisari yang seperti Mbak Rifa jelaskan tadi, ya kan? Bastian itu sudah baca lengkap ayatnya belum? Satu perikop itu adalah satu judul, satu apa namanya,
bukan satu pasal ya, satu paragraf. Bukan satu paragraf, bukan. Beda. Perikop itu judul, Pak. Satu konteks. Judul. Satu konteks. Bapak sudah baca belum? Konteksnya apa? Coba Bapak, gini ya. Kenapa saya tanya? Saya uji begitu. Maaf ya, saya tidak bermaksud merendahkan. Tadi saya sudah kasih tahu sebenarnya sama Bapak. Sudah 2 kali saya jelaskan. Kalau Bapak itu orang awam, tidak terlalu memahami teologi, kristologi, dan islamologi, jangan coba menjelaskan. Karena pasti saya tuntut pertanggungjawaban. Biasanya saya akan tuntut tuh, datanya saya kritisi tuh ya, Bapak tahu dari mana. Kenapa? Karena saya lihat sering sekali nih ya, saudara-saudara saya Kristen ini luar biasa loh. Saking luar biasanya adalah, mereka kadang tuh nggak pernah tahu perikop ayatnya apa, bahkan nggak baca ayat, tapi sudah bisa menjelaskan tanpa baca. Itu kerennya teman-teman Kristen nih loh. Benar. Maaf nih, saya tidak merendahkan. Saya tidak merendahkan. Kenapa? Karena kalian itu menjawab bukan karena kalian baca dan pelajari perikopnya, tapi karena kalian di doktrin gereja. It's okay, aku paham banget itu. Cuman Bu Yo minta tolong, ini kan ruang edukasi. Kita di sini saling memberikan pemahaman, pandangan. Jadi aku minta tolong dengan sangat, kalau Pak Bastian mau menjelaskan itu minimal konteks dan teksnya juga dijelaskan. Aku Pak Bastian izin minta maaf, aku adalah orang yang mempelajari Biblenya Bapak itu bukan hanya tekstual, kontekstual, faktual. Bahkan aku pernah kursus bahasa Ibrani supaya aku ngerti bagaimana kaidah bahasa Ibrani. Aku belajar bahasa Yunani juga. Dan makanya kalau aku bicara, baca kitab kalian, kadang aku baca bahasa aslinya supaya aku tuh paham seperti bahasa aslinya. Jadi kalau kalian ngejelasin agama kalian sama aku khawatir justru aku lebih paham. Maaf, bukan aku rendahin, tidak. Makanya aku dari tadi tuh suruh kalau Pak Bastian itu nggak bisa buka kamera, mending nanya aja. Kenapa? Setahu aku ini konteks Yesus dan hukum Taurat. Oh iya. Ya, ayatnya itu Pak. Saya nanya aja Mbak Rifa sekarang. Mbak Rifa. Ya, tapi kita selesaikan dulu ya. Sebentar, kita selesaikan dulu. Tapi kita harus tahu sebenarnya Yesus sedang mengatakan bahwa dulu ada di hukum Taurat begini ya. Karena Yesus sebenarnya mengatakan di awal-awal jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya gitu loh. Jadi Yesus itu menceritakan bagaimana hukum Taurat, hukum Taurat zaman Musa itu begini. Nah, kalau Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Bagaimana penggenapan itu? Salah satunya adalah dulu kamu dengar mata ganti mata, bukan? Kan gitu tuh ayatnya. Dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi, kan gitu. Nah, jadi kalau kita rujuk kepada perikop ini, ayatnya bermula di ayat 17 nih, sampai tadi yang saya katakan itu, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Nah, Yesus mengatakan, kalau Yesus ngajarinya beda. Kalau dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nih, tepat di ayat 38 nih. Kamu telah mendengar firman Tuhan. Mata diganti dengan mata, gigi diganti gigi. Apa maksudnya? Bukan kejahatan dibalas kejahatan, tidak. Maksudnya adalah membalas setimpal. Contoh, aku nggak tahu kalau seandainya ada di dalam agama kalian tuh kayak istri Anda diperkodok. Lalu balas dendamnya dengan memperkodok istri orang, nggak gitu. Tapi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau lu nyakitin mata orang, ya udah mata lu sendiri yang disakitin, bukan mata orang lain. Nah, ternyata Yesus berkata di ayat 39-nya, tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, Pak. Yang namanya perbuatan jahat itu ya apa-apa yang merugikan orang lain. Di situ tidak dituliskan, janganlah kamu melawan orang yang jahat kepadamu, kecuali kejahatannya memperkodok istri baru dilawan. Nggak ada gitu. Konteksnya itu jelas di situ tuh universal, melawan orang jahat. Makanya saya bertanya nih, kalau Yesus melarang kalian melawan orang jahat kepada kalian, pertanyaan aku tuh, apakah kalian akan diam saja melihat istri kalian diperkodok sama orang lain? Itu pertanyaan saya. Paham kan? Iya, paham. Nah, Bapak bilang, saya mah kalau istri saya diapa-apain saya lawan. Nah, itu bertentangan dengan perintah Yesus. Jangan melawan orang jahat kepadamu. Lalu kalian bilang, oh kami memahaminya begini. Itu namanya interpretasi. Cara memahaminya, nggak apa-apa. Masalahnya itu nggak sesuai dengan tekstual. Masa iya konteks terpisah dari tekstual? Tekstualnya bilang ayam itu berbulu. Tiba-tiba penjelasannya apa? Penjelasannya gajah itu ekornya panjang. Jauh banget, Pak.
Nah, kita kalau misalnya menjelaskan itu sesuai dengan tekstual, kontekstual, dan faktual. Kecuali memang gaya bahasanya Kristen itu gitu, tertulisnya apa, penjelasannya apa. Gitu. Ya, mungkin gitu. Mending Bapak nanya aja. Bapak mau nanya apa, insya Allah aku nggak memaksa Bapak untuk jelasin. Kalau Bapak misal suatu saat, misal nih Bapak suatu saat tertarik untuk diskusi dua arah sama aku tunggu Bapak kalau udah siap materi ya. Misalnya Bapak bahas tema apa sama aku. Tema tentang dosa, surga, keselamatan. Bapak kaji dulu, kuasai dulu, bawa literasi, buka kamera, diskusi dua arah sama aku. Kalau hari ini wajar Bapak kan nggak ada persiapan nih. Bapak kan naik aja, ya nggak? Ya, Kan benar. nggak ada persiapan mau data kan wajar Bapak nggak tahu, wajar lah. Maklum aku. Tapi Ya. next time kalau Bapak kesini lagi, aku tunggu ya. Pengetahuan Bapak, bukan ketidaktahuan, tapi pengetahuannya tentang Bible. Oke, silakan Bapak bertanya. Insya Allah kalau aku bisa jawab, aku jawab. Aku nggak bisa menjawab sesuatu aku yang nggak tahu ya Pak ya. Kalau aku nggak tahu, aku bilang nggak tahu ya. Karena aku juga terbatas. Agama Muslim dan agama Kristen gitu. Kira-kira sudah berapa lama mempelajari konteks-konteks yang kalau untuk ada di agama keseluruhan, kalau untuk mempelajari ya. Kalau untuk mempelajari kitab Bapak sendiri tuh di awal itu 7 tahun lalu. Di awal tuh cuman baca doang Pak. Di awal tuh cuman baca teks. Ya awalnya tuh cuman baca doang. Aku baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Aku baca muncul keanehan-keanehan kok bisa gitu. Terus aku pikir kayak ini ada konteksnya. Oke, pelajari dulu konteksnya. Ini cerita tentang apa latar belakangnya. Terus mulai aku tertarik di agama keseluruhan. Kalau untuk mempelajari ya. Kalau untuk mempelajari kitab Bapak sendiri tuh di tahun lalu. Di awal tuh cuman baca doang Pak. Di awal tuh cuman baca teks. Ya awalnya tuh cuman baca doang. Aku baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Aku baca muncul keanehan-keanehan kok bisa gitu. Terus aku pikir kayak ini ada konteksnya. Oke, pelajari dulu konteksnya. Ini cerita tentang apa latar belakangnya. Terus mulai aku tertarik belajar bahasa Ibrani. Sampai aku belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani gitu. Ternyata aku belajar lagi tentang sejarah kekristenan. Wah, ternyata Kristen ini berkembang terus gitu loh. Setiap tahunnya tuh, setiap konsili-konsili itu pandangan tuh beda-beda. Aku akhirnya tahu kalau doktrin gereja selama ini tuh tidak berasal dari Bible, eksplisitnya nggak ada. Tapi hanya dianggap ada, tapi dari hasil konsili kayak Yesus itu setara dengan Bapa, itu justru bertentangan dengan Bible. Karena Yesus bilang, Bapa lebih besar daripada aku. Itu jelas banget Yesus bilang gitu, secara tekstual. Tapi Konsili Nikea mengatakan Yesus setara dengan Bapa. Ini sangat bertentangan. Begitu juga Trinitas. Trinitas itu kan abad kedua dari Tertullianus, Uno Substansi Tres Persona Non Separate. Kemudian abad ke 325 tuh itu tidak dikukuhkan, Trinitas itu belum pengukuhan tentang siapa Yesus. Di abad kelima baru final, baru muncul Credo Nikea. Ya, itu. Jadi konsili-konsili gereja itu banyak banget, Pak. Mulai dari pertama sekali itu Konsili Nikea. Kemudian dilanjut dengan ada Konsili Kalsedon, Konstantinopel, konsili-konsili banyak. Jadi berkembang sih ajaran Kristen ini. Doktrinnya itu pun berkembang gitu, berimprovisasi gitu loh. Nah, tapi tujuan aku belajar itu awalnya itu bukan untuk nyerang agama Kristen. Awalnya tujuan aku tuh buat membuktikan ucapan kalian benar atau enggak. Karena setiap pendeta bilang ini, yang lain pendeta lain bilang itu. Ketemu pendeta baru lagi bilangnya ini. Ketemu pendeta ini bilang itu. Akhirnya aku jadi curiga. Nih kayak kok orang-orang ini gak ada yang sepakat ya gitu. Aku tuh udah debat sama Pak Esra Soru, Pak MYM, sama Rudi Yohanes, sama udah banyak dah. Esra Soru ya? Dia yang ngajak aku waktu aku ngebahas terkait tentang Yesus Tuhan atau bukan. Nah jadi dia waktu itu menjelaskan sama aku disuruh nanya aja. Nah itu Esra Soru sama Mbak Rifa, kalau misalnya mau ajak berbagai pengalaman, mendingan sama Romo Katolik aja. Kalau pendeta itu kan ya tahu sendiri kan,
Banyak lah. Kalau Romo Katolik di Indonesia jujur aku akui sudah mulai menjaga sikap ya. Maksudnya banyak dari mereka itu yang tidak mau nyenggol Islam. Aku tahu kok. Rata-rata Ya. yang menghujat agama Islam itu kan bukan Katolik tapi Protestan. Contoh Saifuddin Ibrahim, Paul Zhang, MKC, Sofiatul, Edis TV, Dewi Bulan, Gracia Pelo, Anak Batak, Friend Donald, itu kan rata-rata Protestan tuh. Ada yang Unitarian, ada yang Oneness, ada yang Tritunggal. Katolik itu kalau kita lihat tuh yang penghujat tuh Joseph. Si Joseph sama. Kalau RK termasuk lah sekarang. RK Joseph tuh karena kepentingan apologetik untuk cuan lah, aku paham. Kenapa sih Joseph itu bukan? Kalau Romo Cafe aku salut. Romo Cafe itu kalau bisa aku jadiin narasumber suatu saat tuh. Maksudnya biar berbagi edukasi. Walaupun aku tahu Romo Cafe tahu aku dan aku yakin juga Romo Cafe dalam hatinya pasti nggak suka lah. Tapi ya aku yakin dia juga bisa jaga image lah. Nggak mungkin ditunjukin ketidaksukaannya sama aku. Tapi aku salut. Romo Patris Alergo aku salut. Bahkan suatu saat kalau mereka mau diizinkan aku jadikan mereka narasumber atau podcast sama mereka. Cuman pasti mereka kayak nanti ngira aku buat nyerang Katolik lagi. Padahal aku nggak ada niat. Cuman ya mudah-mudahan lah nanti Romo Cafe sama Romo Patris bisa diskusi sama aku. Kalau apologet lain tuh cenderungnya tuh bukan diskusi edukasi ya, ya Kristen ya, tapi lebih cenderungnya tuh kayak sengaja bikin umat Islam marah dengan memancing amarah. Kalau aku memancing untuk berpikir, merenung dan jujur, gitu. Aku akui loh Pak, Katolik sekarang ini memang banyak yang banyak baiknya ya, tapi maaf nih Pak, maaf nih. Aku membaca situasi ya, sejarah, kenapa Katolik sekarang ini lebih santun daripada Protestan. Karena sejarah Katolik itu sangat kelam, makanya tidak mungkin diulangi kembali kan. Karena rasa kepercayaan itu juga sudah ada gitu. Jadi aku yakin orang Katolik nggak mungkin aneh-aneh gitu loh. Karena memang sejarah Katolik itu kan menjadi menakutkan dulu. Dan Katolik itu juga udah fight lawan banyak denom kan. Benar. Lawan sesama Kristen aja kayaknya nggak selesai gitu, apalagi harus berbuka front lagi dengan kami umat Islam gitu, apalagi kayak katedral sama masjid yang mana tuh yang di Jakarta ya, coba untuk dibikin lorongnya kayak ulama menyatukan gitu kan. Emang aku lihat kalau Katolik sekarang tuh jauh lebih santun, dan aku bisa hitung Katolik penghujat bisa aku hitung. Tapi kalau Protestan menghujat tuh banyak, rata-rata mereka semua rata-rata penghujat. Iya. Nah,